Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis karya ilmiah kami dengan karya ilmiah makalah pengangguran. Kelompok kami beranggotakan Radila Dwi Rahayu, Ingrid Putri Alahi, Jasmine Nur Azhar Husni, Joshua Audi Satinaga, saya sendiri, Kevin Dallas, dan Indah Istiani. Yang pertama ini ada judul yaitu sebuah topik yang akan diangkat di dalam makalah yang pada konteks ini berjudul pengangguran yang terjadi di Indonesia. Isi dari judul di atas ini adalah menganalisis mengenai pengangguran yang terjadi di Indonesia. Yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar adalah berupa kata yang ditulis oleh penulis untuk memperkenalkan makalah yang dia bahas. Kata pengantar ini berisikan salam, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau juga berupa ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu penelitian ini. Ini adalah halaman yang memuat tentang bagian-bagian di makalah dalam yang sudah dibentuk dalam halaman. Pendahuluan ini adalah dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta metode penulisan dari makalah ini. Selanjutnya adalah latar belakang. Struktur latar belakang. Jadi substansi dan isi dari karya ilmiah yang kami buat menurut Indonesia itu latar belakangnya fenomena pengangguran di masyarakat ini menyebabkan meningkatnya masalah sosial, dan masalah lain. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran ini maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi hal ini. Uraian yang disampaikan ini menjelaskan alasan timbulnya mengapa pengangguran ini terjadi. Dalam hal ini perlu analisis mengapa pengangguran ini terjadi, dampaknya, serta upaya untuk menguranginya. Struktur yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah dari karya ilmiah yang telah kami buat. Substansinya adalah terdiri dari definisi dari pengangguran, penyebab pengangguran, dampak yang ditimbulkan pengangguran bagi ekonomi masyarakat, serta yang terakhir upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Rumusan-rumusan masalah ini itu akan menjadi penentu apakah bahasan yang dilakukan ini dalam penelitian ini. Rumusan masalah ini berbentuk pertanyaan seperti yang kita lihat, seperti pertanyaan apa dan bagaimana. Yang selanjutnya ada tujuan pembahasan. Bagian ini merupakan pernyataan yang fokus mengenai pembahasan tentang pengangguran yang terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu untuk mengetahui apa itu pengangguran dan jenisnya, penyebab yang ditimbulkan, kemudian dampaknya bagi masyarakat, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, serta memberikan informasi lain mengenai pengangguran.
Lanjut, Lik. Ya. Masih lelit. Kemudian ada pembahasan ini menjelaskan tentang isi dari isu yang akan dibicarakan, yaitu pengangguran adalah orang-orang yang termasuk dalam angkatan kerja yang saat itu tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian jenis-jenis pengangguran yang terbagi menjadi dua, yang berdasarkan penyebab dan sifatnya. Lalu data jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan BPS. Penyebab pengangguran yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Kemudian dampak pengangguran, yaitu akan meningkatnya jumlah kemiskinan dan menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membeda-bedakan pencari kerja, memperbaiki kondisi ekonomi makro, dan mengadakan program pelatihan gratis. Berikutnya adalah penutup. Penutup merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pengangguran bisa terjadi karena banyak hal. Contohnya perkembangan teknologi, kurang pendidikan, kemiskinan, dan macam-macam. Berikutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber baik yang tercantum di karya ilmiah. Bisa dilihat dari daftar pustaka ini dari T. Haryanto, Pengangguran dan Pembangunan Nasional, Jurnal Ekonomi. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata yang bersifat impersonal. Kata yang bersifat impersonal ini kata ganti yang digunakan bersifat umum, seperti kata ganti kami diganti menjadi kata ganti penulis. Contohnya, penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki sehingga dapat selesai dengan baik. Dan oleh karenanya dengan rendah hati penulis menerima saran dan kritik dari pembaca. Yang kedua ada istilah teknis. Istilah teknis itu artinya kata-kata khusus yang dipakai dalam suatu bidang atau keahlian. Di dalam PPT kami contohnya yaitu ekonomi makro, investasi, pengangguran friksional, siklis, dan struktural. Ada ekspor dan impor, subsidi dan pajak. Selanjutnya adalah menghindari kalimat yang bermakna ganda. Ilmiah harus memberikan kepastian makna. Bahasa yang digunakannya harus reproduktif. Informasi yang disampaikan penulis harus dapat membuat pembaca memahami maknanya sesuai yang telah disampaikan. Contohnya, pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan, di mana seseorang tidak dapat memenuhi hidupnya sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Kemiskinan karena seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup serta meningkatnya jumlah pengemis, gelandangan, dan pengamen. Tulis judul menggunakan huruf kapital, dan di akhir judul juga tidak boleh menggunakan tanda baca apapun. Terima kasih, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.